Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, para jamaah Bapak Ibu hadirin wal hadirat, segenap pengurus Masjid Raya Bani Umar yang sangat saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim di tempat yang baik, dalam acara yang baik, dan insya Allah keluar dan selesai dari acara ini menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia, tempat yang kita duduki saat ini adalah merupakan tempat yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, tempat apa yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Khairul biqa masajiduha." Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Oleh karena itu, beruntung kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mendatangi tempat yang terbaik ini. Karena untuk bisa mengunjungi dan mendatangi tempat ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Tantangan dan ujian begitu berat. Karena kaitannya orang yang datang kepada masjid itu tidak lepas dengan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan isyarat. Kata Rasulullah, apabila kamu melihat ada orang yang datang dan berkunjung kepada masjid, fashadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Saksikan oleh kamu, kata Nabi, bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Karena memang berat Pak, mohon maaf ibu sekalian yang berbahagia, terlalu banyak masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Misalnya ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid 20-30 meter misalnya, tapi nggak sampai-sampai ke masjid. Ada nggak yang begitu? Ada orang yang rumahnya 20-30 meter tapi nggak sampai-sampai ke masjid. Sementara ada orang-orang yang rumahnya 100 meter, 200 meter, bahkan lebih, tapi sampai ke masjid. Subhanallah. Oleh karena itu, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah, karena Allah berikan kekuatan kita untuk bisa duduk di tempat yang terbaik ini. Dan masjid, menurut Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam satu kitab klasik yang beliau tulis, dituliskan di dalam kitab itu, al-husunu lil mu'minina minasyaitan salathun. Benteng bagi orang-orang yang beriman, benteng bagi orang-orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan-gangguan. Ada 3 katanya. Bapak Ibu sekalian, kita pernah dengar ada istilah benteng. Benteng itu satu bangunan yang besar, yang tinggi, yang kokoh, yang kuat. Betul ya?
tempat kita berlindung masuk ke dalamnya. Insya Allah kalau kita masuk ke dalam benteng itu, kita akan selamat dari kejaran-kejaran musuh. Buat kita orang yang beriman, dari segala macam bentuk gangguan-gangguan yang akan merusak nilai-nilai keimanan kita, gangguan-gangguan, cobaan-cobaan yang ingin merusak bentuk akidah dan tauhid kita. Benteng bagi orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan. Ini mohon maaf, kita dalam menjalankan agama ini saat ini banyak gangguannya nggak? Halo, assalamualaikum. Banyak gangguannya nggak? Ya Allah, ya Rabbana, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dari segala penjuru begitu banyak gangguan-gangguan yang akan merusak keimanan kita. Betul? Berat di dalam menyikapinya. Oleh karena itu kita butuh benteng untuk menyelamatkan iman kita. Kita perlu benteng untuk menyelamatkan akidah kita. Bukan hanya kita, tapi kita selamatkan anak-anak kita, putra-putri kita, anak dan keturunan kita. Karena semakin depan, semakin berat tantangan-tantangan mereka. Kita perlu benteng yang untuk menjaga dan menyelamatkan kita. Al-husunu lil mu'minina minasyaitan salasun. Benteng bagi orang-orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan-gangguan dan cobaan itu ada 3 katanya. Yang pertama, benteng bagi orang yang beriman, al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng. Insya Allah, masjid adalah benteng. Kalau kita ingin selamat dari terpaan, gangguan, cobaan, ujian yang akan mengganggu keimanan kita, sering-seringlah kita datang ke masjid. Orang yang selalu datang dan berkunjung kepada masjid, insya Allah nilai-nilai keimanannya akan kokoh dan kuat. Insya Allah. Orang yang selalu datang dan berkunjung kepada masjid, maka insya Allah akidahnya, imannya, insya Allah akan menjadi kokoh dan kuat. Hidupkan itu di dalam masjid-masjid itu dengan berbagai macam kita untuk memperkuat keimanan kita, dengan sholat berjamaah. Kita makmurkan itu masjid, masya Allah. Kita bersyukur ini masjid kita, masjid yang begitu megah, begitu mewah. Satu sisi Pak, mohon maaf, beribu maaf. Min asrati sa'ah, di antara tanda-tanda akhir zaman nanti, di antara sekian banyak tanda-tanda akhir zaman nanti akan banyak bertumbuh bangunan masjid di mana-mana. Di mana-mana akan banyak bangunan-bangunan masjid, tapi sedikit sekali yang memakmurkan masjid. Masjid banyak nanti akan dibangun di mana-mana dengan biaya yang mahal, luar biasa, tapi ternyata untuk memakmurkan masjid amat sangat sulit nanti pada saat itu. Sholat-sholat berjamaah kurang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya Allah, kurang kita untuk menghidupkannya, memakmurkannya. Padahal kita tahu betapa besarnya fadilah dari sembahyang berjamaah. Kata Nabi, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah. Sembahyang berjamaah itu nilainya 27 kali bandingannya dengan orang yang tidak berjamaah. Alhamdulillah. Sholat berjamaahnya itu nilainya 27 kali bandingannya dengan orang-orang yang tidak berjamaah. Syarat berjamaah 2, ada imam, ada makmum.
Ada imam, ada makmum. Pokoknya sembah yang dilakukan. Ada imam, ada makmum, maka sholat itu disebut sholat apa? Berjamaah. Nah, sholat berjamaah, ada imam, ada makmum, di mana saja kita lakukan itu berjamaah. Sekalipun bukan di masjid, sekalipun itu bukan di musola, di rumah kita kerjakan, ada imam, ada makmum, berjamaah bukan? Di pasar kita sembahyang, ada imam, ada makmum, berjamaah bukan? Di kantor ada imam, ada makmum, berjamaah. Berjamaah. Dan orang yang sembahyang dengan berjamaah nilainya 27 kali Allah berikan, sekalipun itu di rumah, sekalipun itu di pasar, sekalipun itu di tempat-tempat selain masjid dan musola, selama itu dilakukan dengan berjamaah, ada imam, ada makmum, maka nilainya afdalu, daripada lebih afdal, bisab'i wa isrina darajah, 27 kali derajat bandingannya. Dimanapun itu, yang penting sembahyangnya dengan apa? Berjamaah. Tapi kalau kita pengen mendapatkan nilai plus, ada nilai tambah lagi, sembahyanglah kamu di awal waktu dan lakukanlah dengan berjamaah, dan berjamaahlah kamu di tempat yang terbaik di muka bumi ini. Paham maksudnya? Sembahyang di berjamaah di rumah boleh tidak? Di pasar boleh tidak? Di kantor boleh tidak? Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada satu hadis panjang, Pak. Kalaulah kita bisa sembahyang berjamaah, carilah sembahyang berjamaah, berusahalah kamu bersembahyang berjamaah itu di tempat yang terbaik yang ada di muka bumi ini, yaitu di mana? Di mana? Masjid. Di masjid. Nilainya sudah berbeda. 27-nya sama. Berjamaah. Tapi ketika engkau melakukan sembahyang berjamaah ke masjid, engkau berjalan dari rumah engkau tinggalkan rumahmu menuju kepada masjid, sudah dalam keadaan berwudu, fa ahsanal wudu'a, dia baguskan wudunya, dia sempurnakan wudunya, berangkat dari rumah menuju kepada masjid untuk melaksanakan la yuridu ila sholat, tidak ada tujuan, mereka itu meninggalkan rumah, sudah berwudu dengan wudu yang baik, jalan menuju masjid, la yuridu ila sholat, tidak ada tujuan kecuali untuk melaksanakan apa? Dia ingin melaksanakan sholat. Kata Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi, maka langkah-langkah orang yang meninggalkan rumahnya dalam keadaan berwudu menuju kepada masjid untuk melaksanakan ibadah, ngajikah itu, sholatkah itu, dan lain sebagainya, ibadah, maka langkah-langkah kakinya punya nilai ibadah. Langkah kakinya punya nilai ibadah. Satu langkah kakinya yang kanan Allah berikan satu kebaikan kepadanya, satu langkah kaki kirinya Allah ampuni satu dosanya. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah kasih kelebihan. Ini udah sembahyang belum? Udah sembahyang belum? Belum, baru keluar dari rumah menuju ke masjid, Allah udah kasih kelebihan. Apalagi dia sembahyang, datang sampai dia bersembahyang, ini nggak ada tempat yang paling terbaik, Pak. Ini namanya baitun min buyutillah. Mungkin kalau bicara megah, megahan mall yang ada di depan sana, betul ya? Kalau bicara bagus, mungkin bagus apartemen yang ada di sebelah sana, jauh. Tapi demi Allah, inilah tempat yang penuh dengan rahmat Allah. Makanya ketika kita masuk ke dalam tempat ini, ada satu pesan Nabi,
masuk kita ke dalam daripada tempat ini, kita berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatika. Bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Rahmat terdapat di tempat ini, Pak. Mohon maaf Ibu, Bapak, Allah berikan rahmat di tempat ini. Jangankan yang sholat, jangankan yang sholat, jangankan yang sholat, jangankan yang baca Quran, jangankan yang berzikir di dalam masjid, duduk saja kita, niat iktikaf kita, tidak sholat, tidak baca Quran, tidak zikir, duduk saja, maka insya Allah duduknya pun ibadah, insya Allah. Nih, saya dikasih materi, katanya bicara tentang masjid dan fungsinya masjid. Jadi salah satu benteng yang paling kokoh buat kita ini, al-masjidu hisnun, benteng yang pertama dari gangguan-gangguan, cobaan dan ujian yang mengganggu keimanan kita. Benteng, masuklah kamu kepada benteng, insya Allah imanmu selamat. Dan benteng itu bernama masjid. Masjid adalah benteng buat orang yang beriman. Kokohkan iman kita dengan selalu duduk, dengan berbagai macam aktivitas, baik itu ritual ibadah ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Dengan ritual ibadah, dengan sholat berjamaah, dengan kajian. Nih kayak kajian seperti ini, mohon maaf, ribu maaf, Masya Allah, kelihatannya hanya seperti ini Pak Ibu, mohon maaf, kita hanya duduk seperti ini, tapi ternyata duduk di tempat majlis yang seperti ini min a'zamil ibadah, di antara ibadah-ibadah yang terbesar, termasuk di antara ibadah yang besar adalah duduk di majlis-majlis ilmu seperti ini. Ini ibadah yang terbesar. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, talabul ilmi afdalu indallah minas shalah wasiyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada puasa, lebih utama daripada haji, bahkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Kenapa demikian? Karena sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan, haji yang kita kerjakan, bahkan jihad yang kita laksanakan, maaf, tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan apa? Ilmu. Harus dengan ilmu. Makanya majlis ini yang seperti ini, pengkajian ilmu, nilainya begitu besar. Sekalipun kita hanya duduk, tidak membawa buku, tidak membawa pulpen, tidak membawa kitab, hanya duduk saja, hanya duduk saja, mendengarkan kajian-kajian keilmuan. Enggak bawa kitab, kita enggak bawa pulpen, kita enggak bawa buku, hanya duduk saja. Ada satu kitab namanya Lubabul Hadis, ditulis dan dikarang oleh seorang ulama, Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Di dalam kitab itu ada satu hadis Nabi Muhammad, ketika satu hari Nabi Muhammad panggil sahabatnya yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Ya abna Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi. Wahai Abdullah ibnu Mas'ud, duduknya kamu di dalam majlis ilmu, tanpa bawa kitab, tanpa bawa pulpen, tanpa bawa buku, duduknya saja, afdalu min alfi raka'atin, itu lebih utama daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Alhamdulillah. Pernah sembahyang 1000 rakaat? Halo? Assalamualaikum.
Pernah sembahyang 1000 rakaat? Belum? Sama. Masya Allah, beruntung kita. Allah gerakan kita untuk itu. Alhamdulillah. Belum lagi kita berzikirnya, belum lagi kita bermunajat, berdoa. Ini kita kajian di waktu yang mustajab. Salah satu di antara waktu-waktu yang mustajab adalah waktu duha. Dalam doa itu ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Dalam doa ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Kalau tempat yang mustajab, maaf, tidak semua tempat yang ada di belahan muka bumi ini menjadi tempat mustajab. Tidak semua tempat yang di muka bumi ini menjadi tempat yang mustajab. Tidak. Tempat yang mustajab itu menurut ulama tidak semua. Sebahagian ulama mengatakan tempat yang mustajab itu 3: Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa? 3. Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Itu tempat yang mustajab. Kalau tempat yang mustajab namanya juga tempat kapan saja waktunya, nggak terikat. Karena itu tempatnya. Kapan saja dia mau berdoa, pagi, siang, sore, malam, tempatnya. Insya Allah kalau dia ikhlas, yakin doanya diterima, maka Allah akan kabulkan doanya. Amin ya rabbal alamin. Tempatnya Mekah, Madinah, Aqsa. Di Mekah saja, di Mekah ada kitab namanya Al-Muhajjah, Al-Idhafi Manasikil Hajj. Ada kitab namanya Al-Idhafi Manasikil Hajj. Dalam kitab itu digambarkan di Mekahnya saja ada 20 tempat mustajab di Mekahnya. Yang pertama Ka'bahnya. Yang kedua Babul Ka'bah. Yang ketiga Multazam. Pernah dengar Multazam? Ada Multazam, ada Hajarul Aswad. Multazam itu baina Hajaril Aswad wa Babil Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dengan Hajarul Aswad, itulah Multazam. Ada Maqam Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada Rukun Yamani, ada Rukun Iraki, ada Rukun Syami, ada Bi'ruz Zamzam. Banyak tempat mustajab di situ. Beruntung sekali orang yang bisa datang ke sana. Ada yang belum haji di sini? Halo? Assalamualaikum. Ada yang belum haji? Saya doakan mudah-mudahan biar pergi haji. Kalau dibayarin mau nggak? Mau? Bener? Sama, saya juga mau kalau dibayarin. Itu tempat yang terbaik di Mekah, yang Rasulullah memberikan isyarat tidak ada tempat sebaik kota Mekah. Di Baitullah setiap hari, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap harinya, satu hari satu malam, 24 jam, setiap hari Allah turunkan di tempat itu mi'a wa isruna rahmah, 120 rahmat Allah turunkan tiap hari di tempat itu. Di Mekah setiap hari Allah turunkan 120 rahmat, Allah turunkan di situ. Situna li taifin, 60 rahmat Allah berikan buat orang yang tawaf ngelilingi Ka'bah. Wa arbauna lil musallin, 40 rahmat buat orang yang sholat. Wa isruna lin nazirin, 20 rahmat Allah berikan buat orang yang memandang Ka'bah. Subhanallah.
Itu tempatnya mustajab. Di Madinah ada namanya Raudhah. Pernah dengar Raudhah? Hah? Raudhah? Ma baina baiti wal mimbari, ma baina baiti wal mimbari raudhatun min riyadhil jannah. Apa yang ada antara rumahku dan mimbarku, kata Nabi, itulah yang disebut apa? Raudhah. Itu tempat yang mustajab. Berdoa kita, insya Allah doa kita dikabulkan, insya Allah. Begitu juga Masjidil Aqsa, itulah tempat-tempat yang mustajab. Tapi di Indonesia, kata sebagian ulama, kita tidak ada tempat yang mustajab. Di kita tidak ada tempat yang mustajab. Yang ada di tempat kita bukan tempat yang mustajab, tapi apa? Waktu yang mustajab. Nggak ada tempat yang mustajab, tapi ada di kita ini waktu-waktu yang mustajab. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang waktu-waktu yang mustajab. Itu yang kita gunakan. Benar, kita tidak dapat yang namanya tempat mustajab, tapi kita dapatkan apa? Waktu yang mustajab. Padahal sih kalau kita mau berdoa kapan saja, bagus nggak? Bagus nggak? Bagus, tapi ada waktu-waktu khusus yang Allah kasih. Ada waktu yang mustajab banyak. Pertama, ada hadis waktu yang mustajab itu bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat. Itu waktu yang mustajab. Jangan sia-siakan antara waktu azan dan qomat. Setelah kita melaksanakan sholat qobliyah, baik itu qobliyah yang muakkadah atau qobliyah yang ghair muakkadah, sembahyang kita, kemudian kita berdoa antara azan dan qomat, itu saat yang mustajab. Yang kedua, bainal khutbatain, di antara dua khutbah, di antara dua khutbah itu juga waktu yang mustajab. Jumat khotib 2 kali khutbah. Ketika khotib duduk di antara 2 khutbah, di situ waktu yang mustajab. Manfaatkan doa di situ. Fi sulusil lail, sepertiga malam, itu pun juga waktu yang mustajab. Fi waktu duha, itu pun juga waktu yang mustajab. Bainal asri wal maghrib, antara asar dan maghrib, itu juga waktu yang mustajab. Fi yanzilil matar, ketika turun hujan, itu juga waktu yang mustajab. Jadi banyak waktu-waktu yang mustajab. Manfaatkan itu untuk kita berdoa, insya Allah. Kita sholat di masjid, kita berzikir di masjid, betul? Kita baca Quran di masjid, masya Allah ini. Tapi ternyata fungsi masjid bukan hanya sebatas untuk melaksanakan ritual ibadah. Makanya dia dijadikan benteng. Maaf, dalam sejarah memang benar Pak, Ibu, Bapak, mohon maaf, di dalam sejarah Islam memang benar, di awal-awal perjuangan dakwah Nabi, di awal-awal perjuangan dakwah Nabi dalam menyebarkan risalah Islamiyah di kota Mekah, di kota Mekah Al-Mukarramah, 13 tahun dakwah pertama Nabi Muhammad. Selama 13 tahun tidak tercatat di dalam sejarah, tidak ada satupun masjid yang dibangun pada saat itu. 13 tahun Nabi berjuang dakwah pertama di kota Mekah, di awal-awal perjuangannya. Nabi tidak satupun masjid yang didirikan oleh Nabi, tidak, nggak ada masjid di Mekah, nggak ada. Awal-awal tuh nggak ada, tidak ada satupun masjid yang dibangun oleh Nabi. Kenapa? Bukan berarti masjid nggak penting, enggak, bukan. Karena memang situasi dan kondisi pada zaman itu amat sangat berat untuk melakukan hal yang seperti itu. Tekanan-tekanan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy, intimidasi daripada pemimpin-pemimpin Quraisy kepada Nabi Muhammad begitu keras, begitu tajamnya, luar biasa.
Jangankan bangun masjid, pada saat itu sholat berjamaah aja susahnya bukan main, betul ya? Makanya tidak ada satu masjid pun yang dibangun di kota Mekah ketika dalam dakwah yang pertama, nggak ada. Tapi kita coba lihat, kita lihat sejarah, buka itu sejarah ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, lihat perjalanannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad berjalan kemudian dari kota Mekah dan kota Madinah, sebelum sampai ke kota Madinah, ternyata Nabi duduk sampai di satu kampung, satu desa yang bernama Kuba. Sebelum sampai ke Yastrib, dulu namanya Yastrib, bukan Madinah. Sebelum sampai di sana, ternyata Nabi mampir terlebih dahulu di satu kampung yang namanya kampung apa tadi? Kuba. Di Kuba, apa yang dilakukan oleh Nabi? Tidak ada yang dilakukan oleh Nabi kecuali yang pertama dilakukan di situ, membangun masjid. Sampai di Kuba, Nabi bangun satu masjid. Belum sampai ke Madinah, belum sampai ke Yastrib, baru jalan dari kota Mekah 9 hari 9 malam, konon 9 hari 9 malam perjalanannya, naik onta. Hijrahlah Nabi sampai di sana, mampir di Kuba. Kemudian Nabi membangun masjid di sana. Dan masjid itu dikasih nama dengan masjid apa? Masjid apa? Kalau kita berziarah ke Madinah, haji ataupun umroh, pasti mampir ke sana, betul ya? Ada masjid namanya Masjid Kuba, sampai saat ini masih berdiri dengan kokoh. Itu masjid. Itu masjid adalah masjid yang penuh dengan kenangan indah. Makanya Nabi walaupun tinggalnya di Madinah, di Yastrib, tapi satu pekan sekali Nabi sering datang ke Masjid Kuba. Itu jaraknya kurang lebih ya mungkin sekitar 8-9 kilo lah, dari Yastrib ke Kuba. Hah? Ya kurang lebih lah itu jalan tuh. Kadang-kadang Nabi naik kendaraan onta, ya kadang-kadang jalan kaki, terutama Yaumus Sabat, hari Sabtu biasanya Nabi itu perginya ke sana. Sampai-sampai Nabi memberikan isyarat. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju Masjid Kuba dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu menuju Masjid Kuba, sampai di Kuba sembahyang 2 rakaat dia di Masjid Kuba, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah umroh di kota Mekah. Subhanallah. Itu di Madinah. Allah tuh Nabi Muhammad bangun masjid, Pak, baru sampai udah bangun masjid Kuba namanya. Ternyata Nabi nggak lama di Masjid Kuba, satu riwayat 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berangkat. Ketika Jumat berangkat meninggalkan kampung Kuba menuju Yastrib, ternyata di tengah perjalanan ada satu kampung namanya Bani Salimah. Ternyata Nabi mampir lagi di situ, karena di situ ada perintah sholat Jumat. Kemudian Nabi pun membangun lagi masjid di tempat itu. Dan masjid itu sampai sekarang masih berdiri dengan masjid yang diberi nama Masjid Al-Jumu'ah. Ada masjid namanya Al-Jumu'ah, dibangun oleh Nabi. Udah berapa? 2. Kemudian barulah Nabi berangkat ke Yastrib.
Sampai di Yasrib, Nabi pun membangun masjid yang dikenal dengan Masjidun Nabawi As-Sarif, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Dalam 1 minggu ada berapa masjid yang dibangun? Ada berapa? 3. Subhanallah. 13 tahun di kota Mekah tidak ada satupun masjid yang dibangun sama Nabi. Tapi ketika keluar dari kota Mekah, hijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah, ada 3 masjid dalam waktu yang luar biasa begitu singkatnya dibangun oleh Nabi. Kenapa? Benteng umat Islam. Masjid dijadikan sebuah benteng. Makanya fungsi masjid bukan hanya untuk sekedar sholat, zikir, dan baca Quran, tapi dari tempat ini Nabi membangun daulah Islamiyah. Betul? Dari tempat ini Nabi membangun perekonomian umat. Dari tempat ini Nabi Muhammad membangun, memperkokoh persatuan dan kesatuan umat. Dari tempat ini peradaban dibangun oleh Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya sekedar buat tempat zikir, sholat, tidak, tapi begitu banyaknya fungsi-fungsi yang bisa dimanfaatkan untuk bisa. Dari sini, Pak. Kalau mau bicara apa di masjid? Mau bicara politik, ini tempatnya. Mau bicara hukum, ini tempatnya. Mau bicara ekonomi, ini tempatnya. Kalau mau kita fungsikan ini dengan sebaik-baiknya. Nih. Dari sini bangun umat persatuan, makanya Nabi ke sana. Kalau kita bisa fungsikan luar biasa, Pak. Konon katanya, saya nggak tahu benar apa namanya, secara statistik itu masjid di Indonesia kurang lebih ada 1.200.000 masjid. Masjid di Indonesia itu jumlahnya yang terdata konon katanya dari Dewan Masjid Indonesia kurang lebih 1.200.000 masjid. Banyak apa sedikit itu ya? Itu masjid. Jakarta saja itu kurang lebih 3.960 masjid. Jakarta. Jadi begitu potensialnya untuk membangun umat. Dari sini, Pak. Ini yang paling ditakuti oleh orang-orang di luar Islam. Mereka berusaha untuk menjaga supaya jangan sampai umat Islam punya gerakan untuk comeback to masjid, kembali ke masjid. Itu yang dicegah oleh mereka. Karena kalau mereka sudah umat Islam masuk di dalam masjid, ini yang dikhawatirkan, karena sumber kekuatan umat adanya di mana? Di masjid. Ini yang dikhawatirkan oleh mereka. Dulu sekarang ini masih berjalan wallahu alam, tapi kalau di Jakarta masih ada namanya gerakan subuh berjamaah. Ada yang namanya gerakan subuh berjamaah. Ini yang ditakutin oleh mereka orang-orang di luar Islam. Gerakan subuh berjamaah. Masya Allah. Kenapa? Karena orang takut kalau sholat subuhnya saja sudah berjamaah, apalagi sholat-sholat yang lain. Karena di antara sholat yang 5 waktu yang paling berat itu sholat apa? Halo? Sholat apa? Subuh. Sholat subuh. Makanya kalau sembahyang berjamaah subuh setiap masjid, Masya Allah. Di luar mah susah, Pak, nyari jamaah subuh. Betul ya? Di masjid ini aja yang penuh, alhamdulillah. Kalau subuh penuh sampai keluar-luar, nggak ada yang masuk. Berat salat subuh berjamaah, padahal nilainya di hadapan Allah, man shalla subha fi jama'atin fa ka'anna maqama laila kullu.
Barang siapa yang sembahyang subuh dengan berjamaah, maka seakan dia telah mendapatkan melaksanakan ibadah satu malam suntuk lamanya. Ya Allah, Bapak pernah ibadah semalam suntuk belum? Halo? Ibu pernah nggak? Belum. Tapi kalau suntuk pernah nggak, Pak? Oh, sering. Begitulah, Pak. Jadikan masjid ini menjadi fungsi yang multifungsi. Belum lama saya keliling, Pak. Saya kumpulkan bekerja sama dengan DMI Provinsi Kota Jakarta. Jadi kami keliling setiap wilayah, wali kota barat, selatan, timur, utara, pusat, kita keliling. Contoh misalnya di Jakarta Selatan, itu di Jakarta Selatan kurang lebih ada 940 masjid. Se-Jakarta Selatan ada masjid sebanyak 940 masjid. Sekarang kita mau bicara apa untuk umat dari masjid ini? 900, Pak. Mau bicara perekonomian, mau membangkitkan ekonomi umat. Ayo kita bicarakan buat di selatan, saya bilang. Bayangin kalau seandainya mereka semua punya satu pandangan yang sama buat umat. 900 masjid, semua duduk bareng, kita musyawarah buat kepentingan umat. Jakarta Selatan itu kurang lebih ada 10 kecamatan. Kalau seandainya setiap 1 bulan sekali, hari Jumat seminggu sekali, betul? Berarti kalau sebulan ada berapa kali Jumat? Ada 4 Jumat. Apabila di dalam setiap 1 bulan 1 Jumat saja sepakat 900 masjid ini, ayo sisihkan tromol amalnya itu 50% daripada apa yang didapat. Dapat 2 juta, 1 juta, dapat 3 juta, 1,5 juta, 1 juta misalnya. Kalau seandainya dalam 1 bulan, 1 minggu, 1 Jumat saja, 1 kali Jumatnya dalam 4 Jumat ambil 1, putuskan sama-sama 1 juta saja. Berarti dalam 1 bulan sekali ada dana berapa? 900 juta dalam 1 bulan. Betul ya? 900 juta. Ambil dulu, mulai dari Kebayoran Lama. Bulan ini dia yang dapat. Inventarisir umat-umat yang butuh perekonomian. Suruh dagang, gado-gado, suruh usaha ini, itu, dan lain sebagainya dari dana umat. Bisa nggak? Bisa nggak? Tuh, maka akan bangkit perekonomian kalau model kayak begitu. Betul? Ini masjid nih. Bulan besok pindah ke Kebayoran Baru, Kebayoran besok pindah Pasar Minggu, terus berputar setiap. Maka setiap bulan akan ada ekonomi akan bertambah, Bang. Ini, Pak. Kalau kita mau bicara apa lagi? Politik, ini tempatnya. Masjid. Ini tempatnya. Kalau kita mau bicara politik, 900 masjid. Ayo duduk bareng sama-sama. Bagaimana caranya supaya di DPRD itu mereka orang-orang yang di masjid. Paham gak maksudnya ini? Orang yang punya kepentingan umat, punya perhatian kepada Islam. Ayo, bayangin kalau seandainya satu masjid dapat 100 suara dari satu masjid. Berarti kurang lebih ada berapa? 90.000 masjid, betul ya? Suara. Berarti ada berapa dia mendapatkan anggota DPRD yang ada masuk di sana? Satu wilayah loh, Pak. Belum wilayah Jakarta Timurnya, belum baratnya, belum tuh utaranya.
berarti semua terisi di DPR penentu kebijakan-kebijakan. Ternyata orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap umat. Bagus tidak? Tuh. Kira-kira umat aman nggak? Aman. Aman. Tapi sekarang ini kan kita selalu ditakut-takutin, dibayang-bayangin dengan perkataan-perkataan daripada ilustrasi yang tidak baik. Jangan, umat Islam nggak boleh berpolitik. Jangan jadikan ini masjid menjadi politik. Begitu nggak? Iya. Ini kira-kira pendapat begini benar apa salah? Jangan campur adukan agama dengan politik. Nggak boleh masjid dijadikan sebuah sarana untuk berpolitik. Kalau orang-orang yang beragama, orang-orang yang tahu tentang mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, nggak boleh masuk dalam dunia politik seperti itu. Lalu siapa yang harus masuk di sana? Apakah mereka orang yang tidak pernah peduli kepada halal dan haram? Orang yang nggak pernah peduli kepada agama, apakah mereka yang mesti duduk di sana? Kalau mereka yang duduk, kira-kira bangsa ini hancur atau tidak? Enggak, saya tanya, hancur atau tidak? Tuh. Tapi dikondisikan seperti itu. Ini tempatnya. Sudah saatnya sekarang masjid harus membuka wawasan itu. Perkenalkan umat dengan kondisi perpolitikan itu. Buka itu semuanya. Di sini tempatnya. Inilah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan masjid sebagai benteng. Al-husunu lil mu'minina minas syaitan salasun, benteng bagi orang yang beriman dari gangguan-gangguan setan yang akan merusak akidah, merusak iman, merusak tauhid. Gangguan itu bentengnya ada 3 katanya. Yang pertama disebut al-masjidu hisnun, masjid adalah benteng. Jadi yang kita dudukin ini adalah benteng. Kalau kita masuk ke dalam benteng, insya Allah aman tidak? Aman. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Tapi lagi-lagi, karena ini adalah rumah Allah, ternyata kita mengalami banyak kesulitan. Kalau secara kuantitas, kita memang adalah mayoritas. Betul ya? Kalau secara kuantitas kita adalah banyak atau sedikit? Banyak. Tapi kalau bicara kualitas, ini yang perlu kita perbaiki bersama. Dari mana tempatnya? Ini. Contoh yang paling ringan. Ini mohon maaf, ini sih bukan sedikit jamaahnya, bukan. Karena masjidnya aja kegedean ini. Coba lihat. Tapi kalau seandainya mereka punya perhatian, ya Allah ya Rabbana, insya Allah. Tapi mudah-mudahan kita masih punya keyakinan ke depan, insya Allah bangsa ini akan menjadi lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Karena semua sudah menyadari tentang bagaimana pentingnya yang namanya masjid untuk bisa kita fungsikan dengan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh agama. Masjid bukan hanya untuk sekedar ritual ibadah, bukan hanya sekedar untuk sujud, salat, bukan hanya untuk zikir dan baca Quran. Tapi dari tempat ini, mari kita kokohkan persatuan dan kesatuan. Tapi dari tempat ini, mari kita bangkitkan perekonomian umat. Mari dari tempat ini, kita buka wawasan pendidikan ilmu buat masyarakat. Insya Allah. Kalau itu sudah bisa, maka akan menjadilah itu benteng yang luar biasa. Satu. Lalu benteng yang kedua dan yang ketiga, insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan satu ini ada manfaatnya buat kita semua sebagai penguat kekuatan iman kita. Ayo kita minta kepada Allah agar kita bisa, himmah kita untuk ke masjid ini akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.